Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada video kali ini akan menceritakan Majapahit, Sandiakala Raja Wangsa. Kenangan itu ada di Genter, Surya Karna Graha Handaka Bumi yang lalu pun kedatangan di tempat itu karena teringat pada apa yang terjadi di masa lalu. Perampokan yang saat ini sedang menjalar di Singosari justru diperuntukkan jawabnya di tempat lain, di Kediri. Tak ada salah bila orang kedua di Singosari itu curiga sebuah rencana makar tengah dirancang. Tempat itu telah berubah menjadi Padang Ilalang melebihi Karautan yang pernah disebut sebagai pesantrenan Gondomayit, tempat paling disukai para hantu saat melahirkan anak-anaknya. Tempat paling riuh di malam hari karena di sanalah biang lampor melepas jerit dan tawanya bersama, membuat kegaduhan yang entah mengapa iblis membiarkan. Ketika Karautan bergerak menuju tempat yang lebih manusiawi, maka Gantar berjalan ke arah sebaliknya. Gantar berubah menjadi sangat menakutkan. Pepohonan menjulang dan dipenuhi ribuan kelelawar. Rumput alang-alang tumbuh liar tidak terkendali. Dalam keadaan terpaksa pun, orang tak akan datang melintasi, apalagi jika tidak terpaksa. Karautan pernah berkeadaan itu. Karautan yang menjadi tempat tinggal Ken Arok adalah tempat yang menakutkan karena di sanalah berbagai binatang buas tinggal. Ular saling membelit dengan ular atas nama warna berbeda, bahkan saling terkam terhadap jenis yang sama. Dari ukuran yang paling kecil dengan panjang sekilan atau yang raksasa berkesanggupan membelit seekor harimau hingga tidak mampu bernafas. Karautan juga menjadi tempat tinggal ribuan jenis binatang lain yang bisa ditandai dari jerit teriakannya. Apalagi anjing hutan menyala bersautan. Setidaknya ada dua alasan yang menjadi penyebabnya. Pertama, mereka tiba-tiba berserobot dengan binatang yang lebih besar dan berbahaya. Kedua, mereka melihat hantu. Melihat hantu bukanlah hal yang aneh bagi anjing-anjing liar itu, tetapi tetap saja kegaduhan terjadi. Tidak mau kalah mewartakan kehadirannya. Di langit, berbagai jenis burung bisa ditandai dari warnanya pula. Jerit Sena memiliki nada tinggi dibanding tadah asih atau kadasih, sementara burung gagak yang memiliki suara jelek tidak bosan-bosannya berusaha memperbaiki diri meskipun selalu gagal. Gagak tidak pernah terbang tinggi, ia tidak tahan terhadap guyuran angin yang deras. Sangat berbeda dengan Sena yang orang sebut Raja Wali. Sena bahkan mampu menyentuh atap langit, bualan yang membuatnya bangga setengah mati. Sebagai pemburu, Sena adalah penyergap ulung. Dari ketinggian langit, di atas Mega Malang, ia mampu menandai calon mangsanya dengan sangat jelas. Mangsanya berbagai unggas, sering tidak sadar pada apa yang terjadi. Tahu-tahu mereka merasakan cengkraman yang kuat dan terpaksa mempersiapkan diri untuk tercabik-cabik. Akan tetapi, Prenja adalah pihak yang paling riuh memperbincangkan kemalangan burung Sena, apalagi Gagak. Burung Prenja merasa dirinya lah pemilik suara paling indah yang sejatinya sering terbungkam ketika tiba-tiba terdengar suara perkutut entah dari mana. Ketika Anusapati menjadi raja, jatuhlah perintahnya untuk membersihkan tempat itu. Meskipun ada banyak pilihan lain untuk membuka perkampungan dengan membabat hutan, Anusapati berkukuh menjatuhkan pilihan pada tempat yang sangat tidak disenanginya itu, semata-mata karena ayah tirinya berasal dari tempat itu. Melalui perjuangan yang amat berat,
Maka lambat laun padang karautan berhasil diubah menjadi tempat yang menyenangkan dan semakin banyak didatangi mereka yang ingin mengubah nasib di tempat yang bertanah subur itu. Pemukiman yang dibuat di sekelilingnya semakin banyak dan padat. Akibatnya, Lampor tak berani lagi pamer barisan apinya. Anusapati benar-benar bekerja keras untuk mengubah wajah tempat itu karena berniat menghapus semua kenangan atas ayah tirinya, Ken Arok, yang terbukti melakukan tindak kejahatan yang tidak bisa diterima meskipun orang itu telah mengawini ibunya dan memberinya beberapa orang adik. Setelah dengan sesak nafas disimpan sekian tahun lamanya, rahasia itu akhirnya terbuka. Ken Dedes menceritakan apa yang terjadi. Betapa di sebuah malam, maling dari padang karutan itu menyelinap masuk ke peraduan dan membenamkan keris buatan Empu Gandring di dada Tunggul Ahmetung, ayah kandungnya. Padang karautan adalah tempat beristirahat yang menyenangkan bagi Ken Arok. Jika penat dan ingin menghibur diri, Raja Singosari pertama itu selalu mendatangi dan menyapa para penghuninya. Para pengiring tidak ikut masuk ke dalam lebatnya padang karautan. Mereka memilih menunggu di sebuah menara bambu, di tempat aman yang itu pun tak bisa disebut aman karena berbagai binatang buas berseliweran di bawah. Dan dengan sabar menunggu kelengahan atau kelelahan calon mangsanya. Suatu hari seorang abdi istana mengusulkan agar karautan dibersihkan dan diubah menjadi pedukuhan. Usulan itu justru menyebabkan Ken Arok murka bukan kepalang, dan dengan sekali ayunan tangan ia menerjang kepala abdi yang bernasib sial itu. Di tangan Ken Arok yang titisan dewa, ambiar kepalanya seolah tidak harganya. Ken Arok meminta prajurit membuang mayatnya ke sungai. Padahal abdi yang terbunuh itu adalah sahabat erat Anusapati. Ia teman berbincang dan selalu ada saat gelisah. Anusapati amat terluka dan mustahil menghapus jejaknya. Maka ketika kekuasaan beralih dan jatuh di tangannya, Anusapati menghapus segala hal yang berbau Ken Arok. Dikepung ribuan prajurit bersenjata, padang karautan yang sedang kering oleh terik kemarau itu dibakar. Di segala penjuru, ribuan prajurit merentang gandewa lengkap. Selengkap ketika berangkat berperang, menggempur musuh, membantai apapun yang mencoba-coba melarikan diri. Padahal panasnya api yang bergerak dari tepi ke arah tengah itu sudah membantai. Para babi, harimau, dan ular yang mencoba menerobos tersiram hujan warastro. Selesai? Belum. Penghuni karautan dalam bentuk binatang buas dan mematikan berhasil diatasi, tetapi tidak dengan para penghuni halusnya. Tiap malam masih saja terdengar jerit yang menyayat dari Lampor yang kelaparan. Maka beberapa orang penanda dikerahkan untuk mengatasi mereka. Doa-doa dan puja mantra yang didendangkan adalah sumber panas yang jauh lebih menyengat. Dendang doa para pedanda itu menyebabkan karautan bergola. Barisan Lampor yang kemana-mana selalu membawa obor, bagai tidak tahu harus kemana. Mereka terjebak, tidak bisa menghindar, terlalu sibuk oleh kesakitan yang dialaminya. Para Lampor itu lupa waktu, padahal harus segera bersembunyi ketika surya menjelang. Hangus tubuh mereka. Ketika karautan berubah arah, ternyata Gantar juga berubah arah. Hanya saja arah kedua tempat itu berbeda. Karautan bergerak menuju tempat yang tak lagi angker, sangat berbeda dengan Gantar yang bergerak ke arah sebaliknya. Namun, setidaknya Gantar memiliki alasan untuk berubah menjadi tempat yang menakutkan karena ribuan nyawa terbunuh di tempat itu. Ada banyak nyawa yang tidak ikhlas pada kematian yang dialaminya, seperti halnya kasus Sestra yang saat berperang meninggalkan tumpukan mayat yang tidak terurus. Demikian pula dengan tempat itu. Sang Ramawijaya memperhatikan padang luas itu dengan mata nanar, seolah bisa melihat apa yang terjadi saat itu.
ketika tahun berada di karna-garna hanggada bumi, ketika ribuan nyawa terbuang sia-sia atas perebutan kekuasaan, ketika Ken Arok dengan pasukan yang lebih kecil tetapi lebih beringas menerjang pasukan Sri Kertajaya yang jauh lebih besar dan memenangkannya. Prajurit Tumapel sanggup berperang penuh semangat, bahkan bagai kesetanan, karena mereka berasal dari para penyamun yang telah akrab dengan segala bentuk kekerasan. Banjir darah dan mayat-mayat yang tumpang tindih bergelimpangan di akhir perang menjadi pemandangan mengerikan. Bau busuknya mengalir bersama angin, terbang jauh mewartakan diri ke mana-mana. Para penyamun dan perampok itu memang memiliki kegunaan yang luar biasa di mata Ken Arok. Mereka tak hanya mampu bertempur dengan semangat tinggi, tetapi juga mampu menggubrak-abrik semangat juang melalui tindakan pendahuluan sebelum perang yang sesungguhnya terjadi. Perampokan, penjarahan, dan pemerkosaan menjadi sebab prajurit lawan ciut nyali sebelum perang yang sesungguhnya terjadi. Adakah cara yang digunakan Ken Arok itu kini terulang kembali dengan keadaan berbalik? Dahulu, Kediri yang mengalami, Tumapel yang melakukan. Apakah kini Singosari yang mengalami, Kediri yang melakukan? Pertanyaan itu butuh jawaban segera. Seperti padang Kurusetra, Rangganata berkata, ucapan laki-laki tua itu tak menyebabkan Sang Rama Wijaya yang juga dipanggil dengan sebutan Raden Wijaya itu menoleh. Namun, dalam hati, ia mengiyakan kebenarannya. Perang yang terjadi saat itu pasti sangat dahsyat dan mengerikan. Ribuan nyawa terbunuh, tak ubahnya yang terjadi pada saat para Pandawa menagihannya meminta kembali negaranya yang tergadai. Dalam perang yang silih ungkih banjir getih itu, tidak hanya nama-nama jelata yang terbunuh, tetapi juga para ningratnya. Pada suatu hari di perang Bubruh Riu dan berkecamuk, anak panah Karna melesat memanjat langit dan mengejar Raja Pringgondani yang peranakan manusia dan raksasa. Tersentak Gatotkaca ketika anak panah bernama Kuntawijaya itu tenggelam di pusarnya, menempatkan diri pada warongko yang dahulu digunakan memenggal pusarnya. Sadar kematian akan segera tiba, Gatotkaca bertiwikrama dengan melipat gandakan ukuran tubuh dan beratnya. Maka ketika tubuhnya jatuh dari angkasa, 10.000 nyawa harus tumpah sebagai imbalan harga nyawanya. Padang Kurusetra kira-kira seperti itu. Lanjut Rangganata, setelah perang berlalu, maka Kurusetra berubah menjadi tempat mati. Tak ada yang lagi berani mendekat. Setiap malam terdengar jerit arwah yang tidak berhasil menemukan jalan ke pintu gerbang yang harus dilintasi. Ketika menuju ke alam keabadiannya, ribuan nyawa melayang menjauh dan semakin jauh dari tubuh yang semula menjadi tempat tinggalnya. Padahal tidak ada pihak yang sudi membuang waktu mengurusi mayat-mayat itu yang berasal dari tanah kembali ke asalnya yang tanah pula. Pelan Sang Rama Wijaya yang duduk di punggung Dwi Pangga, ia mengangguk dan menerima sebagai bentuk perubahan yang bisa diterima akal sebagaimana yang telah diuraikan Patih Rangganata. Dari yang semula berupa ladang nan luas yang diolah oleh para penduduk berubah menjadi hunian para hantu yang bahkan jauh lebih menakutkan dari padang karautan. Bekas medan pertempuran itu dihindari oleh siapapun yang tidak ingin mendengar lolong kesakitan mereka yang mati dalam keadaan penasaran. Lolong macam itu selalu muncul pada malam hari. Rangganata tiba-tiba teringat, sekian tahun silam ketika anak lelakinya masih hidup, ia pernah bersama anak lelakinya itu melintas Ganter. Perjalanan itu harus dilakukan ketika anaknya berkeinginan menyunting seorang gadis yang bertempat tinggal di desa Anding. Awalnya, Rangganata merasa heran kenapa anaknya menginginkan seorang gadis yang tinggal begitu jauh sebagai pendamping hidupnya. Namun saat bertemu dengan Sumekar, Rangganata maklum, Sumekar yang mencuri perhatian anak lelakinya itu berwajah cantik
dan berhati lembut. Dari Sumekar itulah Rangganata kemudian mempunyai seorang cucu yang kini telah menjadi gadis dewasa yang selalu dirindukannya. Rangganata memberi nama cucunya itu Niken Larasati. Tanah Genter itu sendiri akhirnya berubah menjadi sangat subur oleh mayat-mayat yang tak terurus karena terlanjur meninggalkan bau busuk dan jumlahnya banyak. Darah yang menyirami menyebabkan apapun tumbuh. Rumput dan semak bagi berebut tempat, sementara ular menjalar di sela-selanya. Pohon-pohon dari jenis menjulang tinggi beradu cepat dengan Brahmastana atau randu alas, bahkan yang serendah derajat pohon ciplukan. Demikian mengerikan keadaan bekas medan perang itu. Setelah Banda Yuda usai, ada yang menyebut munculnya jenis pohon yang aneh, padahal semula ia hanya pohon biasa-biasa saja. Pohon itu berperilaku seperti bernyawa. Ia bisa bergerak dengan akar-akarnya dan membunuh apa saja. Semula binatang kecil yang menjadi mangsanya. Seekor tikus sedang bersembunyi dari ancaman ular dengan berlindung di akarnya. Namun dengan tiba-tiba akar pohon aneh itu menyergapnya, meringkusnya sampai sesak nafas. Akar yang tenggelam itu menghisap saripatinya dan menjadikan pohon jenis baru itu semakin besar. Daun-daunnya lebat. Ketika ia tumbuh besar, bukan lagi tikus atau ular mangsanya. Seekor babi melolong menjerit kesakitan ketika seperti tombak akar pohon itu menusuk perutnya sampai terburai. Apa yang terjadi di tempat ini bisa menjadi sumber gagasan bagi pihak yang masih menyimpan dendam. Itu sebabnya berkali-kali hamba selalu mengingatkan supaya Sang Prabu Kertanegara waspada. Tetapi Sang Prabu sama sekali tidak mendengar. Sang Prabu menganggap mustahil Jayakatwang yang diangkat derajatnya menjadi penguasa di Kediri, sekaligus besanya itu akan menikam dari belakang. Sang Rama Wijaya yang sering disebut Raden Wijaya itu termangu. Pemuda tampan berasal dari garis keturunan Mahisa Cempaka itu merenung lebih dalam dan tajam membedah kecurigaan Mahapati Singosari serta mencoba mencari celah kekurangannya. Namun Sang Rama Wijaya mengalami kesulitan menerima Kilapati itu karena kecil kemungkinan Jayakatwang tega melakukannya karena Andaraja, anak laki-lakinya, telah diangkat derajatnya sedemikian tinggi dengan menjadi menantu Sang Prabu. Ardaraja diluluskan cintanya yang menggebu kepada si bungsu Sri Narendra Dewi, dia Dewi Pungkas. Dipestakan perkawinannya selama 7 hari 7 malam dan dirayakan oleh segenap rakyat Singosari termasuk Kediri. Akan setega itukah Jayakatwang melakukannya? Dengan menikam dari belakang, perjalanan jauh yang kali ini diikutinya adalah dalam rangka mencari bukti itu. Konon, seperti apa yang disampaikan Telik Sandi, ada sebuah latihan perang yang dilakukan di tempat bersembunyi. Bapak merasa yakin Paman Prabu Kediri akan melakukan. Rangganata yang memandang di kejauhan itu mengembalikan arah pandangnya kepada Sang Rama Wijaya. Rangganata tidak bisa menjawab karena curiga dan yakin adalah dua hal yang berbeda yang tidak bisa dipastikan. Namun, rencana Sang Prabu yang akan mengirim bala tentara ke Damasraya sungguh mencemaskannya. Kekosongan prajurit di kota raja bisa jadi akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Jayakatwang, yang ia yakin wajahnya bukanlah wajah yang sesungguhnya. Wajah yang datar ketika sedang seba dipasewakan tahunan itu pastilah wajah yang beringas ketika berada di istananya sendiri. Setidaknya Rangganata mengenal Jayakatwang sudah cukup lama, sudah hafal pada sumpah serapahnya, sangat paham pada mimpi dan angan-angannya. Apalagi di belakangnya ada Kebu Mundarang yang lebih beringas dan pernah keceplosan ucap akan membalas menjungkalkan negara Singosari. Orang-orang itu bermimpi kelak gelang-gelang akan membalaskan dendam Kediri, maka akan terbayar dendamnya. Kekalahan telak yang terjadi puluhan tahun lalu di Genter merupakan sebuah aib memalukan yang baru bisa disembuhkan
dari kenangan berkepanjangan melalui cara dan harga yang sama. Raja dijungkalkan dibalas raja dijungkalkan. Kertajaya, Raja Kediri dibunuh, Raja Singosari harus dibunuh. Di Ganter itulah dendam lama itu berasal. Di perang yang sangat dahsyat itulah Sri Kertajaya dihabisi hidupnya. Untuk harga diri dan demi negaranya, Gubar Baleman bertempur bagaikan Kumbakarna, mengamuk dan tidak pernah berhenti bergerak meski tubuhnya telah merah bersimbah darah. Untuk alasan yang sama pula, Mahisa Wulungan beranggapan lebih baik mati daripada dihinakan. Ken Arok yang bergelar Sri Rangga Rajasa Batara Sang Awarmu Bumi yang bahu-membahu dengan Mahisa Agni Barang Amu menyelesaikan perang itu tanpa sisa. Kediri atau bangsawan sisa-sisa akhirnya menjadi golongan lebih rendah. Kediri boleh jadi tetap dipertahankan, tetapi kedudukannya hanya setara dengan Pakuwon. Siapa yang menjadi penguasanya hanya setinggi derajat Akuwu. Keadaan yang demikian itulah yang menjadikan dendam itu tetap membara seperti api dalam sekam yang tidak pernah lelah mencari setelah waktu, entah sampai kapan berkobar kembali.